Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kombinasi. Kita mulai dari definisi. Kombinasi adalah susunan beberapa unsur yang diambil sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya atau memperhatikan susunannya. Jadi tidak diperhatikan urutannya. Jadi sangat jelas perbedaan antara kombinasi dengan permutasi. Kalau permutasi itu susunannya diperhatikan. Kira jelas ya? Kita lanjut. Banyak kombinasi dari n unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda itu dinotasikan dengan C NR atau juga dapat dinotasikan C buka kurung NR. Nah, untuk menentukan banyaknya kombinasi itu, maka perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, berapa banyak cara menyusun dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, dan D. Sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu dengan permutasi dulu. Kalau kita mengambil dua huruf dari empat huruf ini, bisa saja AB, BA, bisa AC, CA, bisa AD, DA, dan seterusnya. Berarti banyaknya susunan huruf, ya, banyaknya susunan huruf dari dua huruf diambil dari empat huruf itu sebanyak 12 susunan yang berbeda. Artinya apa? AB dianggap beda dengan BA. Nah, sekarang kita coba lihat kombinasinya. Yaitu kombinasi 2 dari 4. Kalau kombinasi tadi dijelaskan di atas tidak memperhatikan urutannya, artinya AB dianggap sama dengan BA, AC dianggap sama dengan CA, dan seterusnya. Berarti dengan demikian kombinasi 2 dari 4 itu ada 6. Nah, 6 ini dapat ditulis menjadi 12/2. 12 ini kalau kita lihat itu berasal dari permutasi 2 dari 4. Kemudian 2 ini bisa ditulis menjadi 2 faktorial. Sehingga dengan demikian kombinasi 2 dari 4 itu sama dengan permutasi 2 dari 4 dibagi dengan 2 faktorial. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Berapa banyak cara menyusun 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, dan D? Kalau tadi 2, sekarang 3. Kita lihat permutasinya dulu. Yang pertama, huruf D dihilangkan dulu. Berarti kita menyusun huruf A, B, dan C. Maka yang terjadi pada baris pertama ini, A, B, C, A, C, B, B, A, C, dan seterusnya. Selanjutnya, kita hilangkan huruf C dulu. Berarti ketiga huruf itu adalah A, B, dan D. Maka banyaknya susunan ada pada baris kedua ini. ABD, ADB, BAD, dan seterusnya. Selanjutnya kita hilangkan lagi huruf B-nya. Maka kita akan menyusun huruf A, C, dan D. Itu akan diperoleh ACD, ADC, CAD, dan seterusnya. Terakhir kita hilangkan huruf A-nya. Maka kita akan menyusun huruf B, C, dan D. Akan diperoleh BCD, BDC, CBD, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini, ada berapa susunan 3 permutasi dari 4 huruf yang ada? Tentu jawabannya di sini ada 24. Yaitu permutasi 3 dari 4. Kita lihat kombinasinya. Kalau dia kombinasi, maka ABC, ACB, BAC, dan seterusnya ini dianggap sama. Karena ini dianggap sama berarti ini dihitung 1. Ini dihitung 1. Demikian juga baris kedua. ABD, ADB, dan seterusnya ini dianggap sama. Nah, kita lihat. Ini pun juga dihitung 1. Demikian juga pada baris ketiga dan keempat ini juga dihitung 1. Sehingga dengan demikian banyaknya menyusun 3 huruf dengan tidak memperhatikan urutannya itu ada 4 susunan. Ini tidak diperhatikan urutannya. 4 ini dapat ditulis menjadi 24/6. 24 itu tentu asalnya dari permutasi 3 dari 4. Kemudian 6 ini saya rubah menjadi 3 faktorial. Sehingga dengan demikian kombinasi 3 dari 4 itu sama dengan
permutasi 3 dari 4 lalu dibagi dengan 3 faktorial. Sehingga dengan demikian ya, dari kedua contoh ini maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan R kurang dari sama dengan N itu adalah C buka kurung NR sama dengan permutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur lalu dibagi dengan R faktorial berdasarkan contoh di atas tadi. Selanjutnya kita akan uraikan permutasi R unsur dari N unsur seperti pada pertemuan sebelumnya. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial lalu dibagi R faktorial. Jika bentuknya seperti ini maka akan dapat ditulis menjadi N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Sehingga dengan demikian ini merupakan rumus daripada kombinasi R yang diambil dari N unsur yang berbeda. Oke ya, saya kira jelas. Kita lihat slide berikutnya yaitu contoh yang pertama. Tentukan nilai N yang memenuhi persamaan. Ini maksudnya kombinasi 4 dari N tambah 2 unsur. Itu sama dengan 3 faktorial dikali kombinasi 2 dari N. Tentu rumusnya pakai yang tadi. Nah, rumusnya ini untuk di ruas kiri itu sama dengan N tambah 2 faktorial dibagi N tambah 2 dikurang 4 faktorial. Berarti yang ini. Kemudian dikali R faktorial sebagai R adalah 4. Nah, ini dia. Kemudian di ruas kanan 3 faktorial tetap 3 faktorial. Kombinasi 2 dari N itu dapat ditulis menjadi N faktorial dibagi N kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu hasilnya 3. Ya. Karena 3 faktorial itu 6. 2 faktorial itu 2. Jika 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, untuk N tambah 2 faktorial bisa diuraikan menjadi N tambah 2 dikali N tambah 1 dikali N faktorial. Saya kira jelas ya. Kemudian N tambah 2 dikurang 4 faktorial itu sama dengan N kurang 2 faktorial. Sedangkan 4-nya ini kita kali silang ke samping, ke ruas kanan. Akan menjadi 3 dikali 4 faktorial dikali N faktorial. Dibagi N kurang 2 faktorial. Karena 2 ini tadi dengan 3-nya ini. 3 faktorial dengan 2 faktorial hasilnya tadi sudah 3. Selanjutnya ini bisa dicoret. N kurang 2 faktorial bisa dicoret dengan N kurang 2 faktorial. Untuk pembilang N faktorialnya bisa juga dicoret dengan ini ya. Sehingga di ruas kiri itu menjadi N tambah 2 dikali N tambah 1. Sedangkan di ruas kanan menjadi 3 dikali 24. Tentu 24 ini asalnya dari 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Selanjutnya ini dikali masuk seperti biasa. N kali N adalah N kuadrat, N kali 1 adalah 1N. Nah ini dia. 3 kali 24 72 ketika pindah ke ruas kiri menjadi min 72 sama dengan 0. Saya kira jelas ini ya ini. Selanjutnya N kuadrat N tambah 2N menjadi 3N 2 dikurangi 72 menjadi min 70. Nah ini dia. Selanjutnya ini difaktorkan seperti yang Anda dapatkan waktu di pelajaran SMP. N kuadrat tambah 3N kurang 70 itu sama dengan N kurang 7 dikali N tambah 10 sama dengan 0. Maka dengan demikian N-nya sama dengan 7 atau N-nya sama dengan min 10. Nah, untuk N sama dengan min 10 ini tidak memenuhi ya, karena dia adalah negatif. Sehingga dengan demikian maka nilai N yang memenuhi persamaan di atas ini adalah 7. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Dari 10 orang pemain bulu tangkis putra akan dipilih sepasang pemain ganda putra. Jadi kalau ganda berarti ada 2. Ada berapa banyak pasangan pemain yang dapat dilakukan? Kita lihat penyelesaiannya.
andaikan Ali berpasangan dengan Amir, tentu akan sama jika Amir berpasangan dengan Ali. Maka persoalan ini termasuk persoalan kombinasi. Kalau dia ganda berarti 2. Artinya apa? Kombinasi 2 dari 10. Nah, ya. Nah, ini dia kombinasi 2 dari 10. Yaitu sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorialnya kita uraikan menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Untuk penyebut 10 kurang 2 itu didapat 8, berarti 8 faktorial. Sedangkan 2 faktorialnya dirubah menjadi 2 kali 1. 8 faktorialnya bisa dicoret. 10 dengan 2 bisa dicoret, maka yang 10 menjadi 5. 5 kali 9 berarti 45. Jadi ada 45 pasangan ganda. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dalam suatu lomba cerdas cermat akan dipilih 5 orang wakil terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Ini yang mewakili lomba cerdas cermat. Ada berapa cara pilihan yang dapat dilakukan jika ada 10 calon putra dan ada 5 calon putri. Sehingga dengan demikian, nah ini sama soal seperti tadi, yaitu kombinasi. Andaikan yang terpilih adalah A dan B, tentu akan sama jika yang terpilih adalah B dan A. Berarti soal ini adalah kombinasi. Yang pertama, kita akan memilih 3 putra dari 10 putra. Ya, berarti kombinasi 3 dari 10. Ya, nah ini dia kombinasi 3 dari 10 itu sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah ini hasilnya itu sama dengan 120 cara. Kemudian kita juga memilih yaitu 2 putri dari 5 calon putri yang ada. Berarti kombinasi 2 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya itu sama dengan 10. Nah, ingat ini, perhatikan baik-baik, yaitu pada aturan perkalian atau pengisian tempat. Maka dengan demikian, banyaknya cara memilih calon lomba cerdas cermat itu sama dengan kombinasi 3 dari 10 dikali kombinasi 2 dari 5. Itu berarti sama dengan 120 dikali dengan 10, maka hasilnya adalah 1200 kemungkinan yang dapat dipilih. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut. Oke, berikutnya adalah teorema binomial Newton. Nah, untuk n bilangan bulat positif, maka berlaku ini ya. Ini teorema binomial Newton. Ini koefisien-koefisiennya itu diperoleh dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Jadi A tambah B berpangkat N itu sama dengan kombinasi 0 dari N dikali A berpangkat N ditambah kombinasi 1 dari N. Ingat ini hati-hati. A berpangkat N kurang 1 kali B berpangkat 1. Cuma saya tidak tulis. Selanjutnya ditambah lagi kombinasi 2 dari N itu dikali A berpangkat N kurang 2 dikali B berpangkat 2 dan seterusnya sampai dengan kombinasi N dari N. Itu berarti A nya di sini ya, ini rumusnya dikurang, berarti A berpangkat N kurang N berarti 0. A berpangkat 0 itu adalah 1, saya tidak tulis. Kemudian dikali dengan B berpangkat N. Ya kita lihat, kalau 2 berarti B berpangkat 2, kalau 1 berarti B berpangkat 1. Maka jika di sini N, maka B-nya menjadi B berpangkat N. Saya kira jelas. Penulisan seperti ini bisa disingkat dengan menggunakan notasi sigma seperti ini. Oke ya. Kita lanjut. Contoh yang pertama. Jabarkan atau ekspansikan ini. 2x tambah y berpangkat 5. Sebagai A di sini 2x. Lalu sebagai B adalah y. Sebagai N di sini adalah 5. Kalau ini diuraikan dengan menggunakan teorema binomial Newton ini, maka akan diperoleh. Nah, kita lihat. Kombinasi 0 dari 5 berarti A berpangkat
N kurang K. N-nya 5, K-nya 0. Berarti 5 kurang 0 tetap 5. 2X berpangkat 5 ditambah. Di sini rumusnya 1N. Berarti 15. Sebagai A di sini 2X, maka berpangkat 5 dikurangi dengan K. K-nya adalah 1. Berarti 5 kurang 1. Lalu di sini Y berpangkat 1, cuma tidak ditulis. Kemudian kombinasi 2 dari 5, yaitu sebagai A 2X, berarti 2X berpangkat 5 kurang 2 dikali Y berpangkat 2. Dan seterusnya sampai terakhir kombinasi 5 dari 5, Y berpangkat 5. Kemudian kalau ini dihitung, kombinasi 0 dari 5, 5 atau 5C0 itu nilainya 1. Maka 2 berpangkat 5 diperoleh 32 X berpangkat 5. Kombinasi 1 dari 5 hasilnya 5. Kemudian 5 kurang 1 itu 4. 2 berpangkat 4, 16. X berpangkat 4 berarti X pangkat 4 kali Y. Selanjutnya kombinasi 2 dari 10 tadi sudah dihitung di atas, yaitu hasilnya 10. Kemudian yang ini 5 kurang 2 itu berarti 3. 2 berpangkat 3 hasilnya 8. X berpangkat 3 berarti tetap X berpangkat 3. Kemudian Y-nya tetap berpangkat 2 dan seterusnya seperti ini. Saya kira jelas. Inilah penguraian daripada atau penjabaran atau ekspansi dari 2X tambah 5 tambah Y berpangkat 5. Ini penguraiannya. Hati-hati kita menghitung dari 0 ya. Jadi ini dari 0. Jadi ini merupakan suku pertama, berarti dimulai dari 0. Jadi andai kata sebentar ditanya suku ketiga, maka di sini sebagai K-nya bukan 3 tetapi 2. Karena kita menghitung mulai dari 0. Kalau misalkan suku ketiga berarti K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2. Berarti dia sampai K2. Nah, kalau ditanya suku ketiga. Kalau ditanya suku keempat, maka K-nya adalah 3. Ya, kita lihat. Karena dia dihitung mulai dari 0. Suku pertama adalah K-nya 0, suku kedua K-nya 1, suku ketiga K-nya 2, suku keempat K-nya 3. Saya kira jelas, hati-hati. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan suku kelima. Kalau tadi yang ditanyakan disuruh uraikan atau disuruh ekspansikan. Tentukan suku kelima dari 3X kurang 2Y berpangkat 6. Ingat, suku kelima dimulai dari 0. K-nya 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti K-nya adalah 4. Jadi suku kelima K-nya itu adalah 4. Ya, karena kita menghitung dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi suku kelima itu sama dengan kombinasi 4 dari 6. Sebagai A di sini 3X. Lalu N dikurangi K, berarti N-nya 6, K-nya 4. Sebagai B min 2Y berpangkat K, K-nya 4. Selanjutnya dihitung kombinasi 4 dari 6 adalah 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Selanjutnya 3X berpangkat 6 kurang 4 berarti berpangkat 2. Min 2Y berpangkat 4 berarti tetap min 2Y berpangkat 4. Selanjutnya ini dihitung. 6 faktorial diurai menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini lebih ya faktorialnya. Bukan 2 tapi lebih ini. Harusnya tidak ada 1. 6 dikurang 4 berarti 2. Maka akan diperoleh 2 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorialnya ini bisa dicoret. 2 faktorial itu adalah 2. 2 itu dengan 6 bisa dicoret. Maka yang 6 menjadi 3. 3 dikali 5 adalah 15. Jadi 15 dikali 9. Tentu 9 ini dari 3 berpangkat 2. Kemudian dikali min 2 berpangkat 4. Karena ini genap maka hasilnya positif, yaitu 16. Sehingga dengan demikian maka suku kelima itu adalah 15 kali 9 kali 16 X kuadrat Y berpangkat 4. Nah inilah suku kelima. Hati-hati ya. Jadi suku kelima bukan di sini K-nya 5 bukan, tapi K-nya 4. Karena kita menghitung mulai dari K sama dengan 0. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang ketiga.
Tentukan koefisiennya, jadi angka di depannya variabel dari X berpangkat 3, Y berpangkat 7 pada ekspansi 3X kurang Y berpangkat 10. Sebagai A adalah 3X, lalu sebagai B adalah minus Y. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini Y-nya berpangkat 7, berarti ini sebagai K. Maka dengan demikian C, K-nya 7, dan N-nya 10. Nah, jadi kelihatan kan Y berpangkat K. Berarti di sini K-nya adalah 7. Maka C kombinasi 7 dari 10 atau 10C7. Jelas ini ya, saya kira jelas. Karena Y berpangkat K. Nah, berarti Y berpangkat 7 maka K-nya adalah 7, N-nya 10. Kombinasi 7 dari 10 sebagai A adalah 3X berpangkat 10 kurang 7 dikali sebagai B adalah min Y berpangkat K yaitu 7. Tinggal ini diuraikan. Kombinasi 7 dari 10 itu sama dengan 10 faktorial dikali 3 faktorial. Saya kira ngerti 3 faktorial ini asalnya dari 10 kurang 7. Kemudian dikali 7 faktorial. 10 kurang 7 3. 3 berpangkat 3 dikali X berpangkat 3. Lalu minus berpangkat ganjil, maka hasilnya tetap minus. Maka yang diperoleh min Y berpangkat 7. Jadi 10 faktorial diuraikan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 6 dikali 7 faktorial. Min ini asalnya dari sini. Kira jelas ya. 7 faktorialnya ini habis. Kemudian ini 9 dengan 8 itu 72. 72 jika dibagi 6 itu adalah 12. 12 jika dikali 10 hasilnya adalah min 120 dikali dengan 27, maka hasilnya adalah min 3240 X berpangkat 3 Y berpangkat 7. Sehingga dengan demikian koefisiennya adalah min 3240. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Ini ada beberapa soal, silakan kalian kerja. Kalau Anda mengalami kesulitan, silakan Anda buka kembali slide-slide sebelumnya. Anda perhatikan ulang. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.